yang ada di Aceh berkaitan dengan keresahan umat yang terjadi kemarin di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Tetapi kita tidak memandang hanya satu kasus itu, bahwa di Aceh memang sudah ada kanun Aceh tentang penegakan syariat Islam yang itu penting ditegakkan karena kita bermazhab Syafi'i dan beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang kita tahu. Selama ini kanun itu sudah ada tapi penegakannya belum ada. Maka dibutuhkan akan kita buat rapat selanjutnya dengan kepolisian, dengan Kementerian Agama, dengan Dinas Pendidikan Daya, dengan MPU, dengan lembaga Wali Nanggro dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang dibutuhkan untuk kita buat rapat bersama nanti, yang kita undang juga pihak dari gubernur selaku eksekutif, selaku pengeksekutor daripada kanun, supaya kanun ini betul-betul bisa ditegakkan. Dan kebetulan sekarang sedang pembahasan kanun pendidikan daya, supaya hal ini dimasukkan juga sebagai bagian dari sistem pendidikan yang akan diterapkan di Aceh. Jadi kami berterima kasih kepada semua ormas Islam yang hadir pada hari ini. Ada dari Muna, ada dari Huda, ada dari IKAT, ada dari NU, dari Bakomubin. Banyak semua ormas Islam yang berhadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa membuat umat ini tenang, membuat umat ini damai. Jadi jangan ada orang yang memperkeruh suasana di tengah-tengah umat. Jadi mengkafirkan orang, membid'ahkan semua perbuatan yang kita lakukan ada dalilnya di Al-Quran maupun di Al-Hadis, itu dibid'ahkan, ini juga tidak baik. Jadi insya Allah kami akan bergerak cepat, kami akan lapor ke pimpinan DPRA, kami akan undang lembaga-lembaga terkait tadi supaya ini cepat selesai. Ada satu hal yang jangan kita lupakan, upaya kristenisasi yang dilakukan di perbatasan. Jadi jangan kita habiskan energi untuk satu orang Farhan itu, tetapi kita lupa tentang upaya kristenisasi yang dilakukan di perbatasan. Insya Allah tadi sudah dilihat bahwa seluruh anggota Komisi 7 sangat baik sambutannya dan antusias dalam menanggapi permasalahan ini. Terima kasih.